Wajah Surya terperangah. Aku akan memikirkan sesuatu. Tiara kembali berlatih setelah dia menandatangani kesepakatan itu. Malamnya ketika dia kembali ke perumahan berlian, dia melihat sosok yang tidak asing di rumahnya dan dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Tamu itu juga tampak terkejut melihatnya dan dia langsung berdiri dan menghampiri Tiara. Tiara menatap adiknya dengan rasa ingin tahu. Pandu, apa yang membawamu kemari? Pak Niko memintaku untuk datang ke sini. Aku baru saja tiba. Pandu tersenyum malu-malu. Tiara menatap Niko dan menjelaskan, bisnis. Dia akan menginap semalam. Besok dia akan ikut denganku ke kantor untuk membahas proyek AX yang dia kembangkan. Tiara teringat akan istilah yang mereka bicarakan selama negosiasi dan dia mengangguk. Mereka makan malam di kediaman Samuel malam itu. Pandu pendiam karena dia tidak terbiasa makan malam dengan seseorang seperti Niko. Dia tidak makan banyak dan Tiara mengisi piringnya dengan beberapa makanan. Kamu terlihat kurus, makan yang banyak. Terima kasih, Kak. Pandu mengangguk tapi dia tetap makan sedikit. Tiara tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin dia tidak terbiasa dengan makanan di rumah ini. Aku seharusnya tidak memaksanya. Setelah mereka makan malam, Niko berkata, ikutlah denganku ke ruang kerja. Kita akan membicarakan tentang rencana bisnismu. Karena Niko bersikap baik, Pandu tidak punya alasan untuk menolak. Dia tersenyum pada kakak perempuannya dan pergi ke ruang kerja Niko. Jadi, apa yang akan kita lakukan, Nona Tiara? Carrie menatapnya. Mau berlatih biola? Iya, ini sudah seharian dan aku belum mengajarinya. Luar biasa. Ayo, kita lakukan. Mata Carrie sangat bersemangat. Dia suka melihat Tiara bermain biola. Dia cantik. Dia memainkan biola dengan baik dan dia sangat cabal dan lembut padaku. Mereka tinggal di ruang musik selama lebih dari 2 jam. Setelah itu Tiara membawa Gary ke kamar mandi dan memandikannya. Anak itu tertidur ketika sudah larut dan dia berjinjit keluar dari kamarnya. Dia memperhatikan bahwa lampu dalam ruang kerja masih menyala. Niko dan Pandu adalah orang-orang yang serius dan jika mereka berdiskusi, mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan solusi yang tepat. Pandu tidak makan banyak dan pembicaraan mereka sudah berlangsung lama. Pandu pasti lapar, dia pergi. Niko dan Pandu adalah orang-orang yang serius. Dan jika mereka berdiskusi, mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan solusi yang tepat. Pandu tidak makan banyak, dan pembicaraan mereka sudah berlangsung lama. Pandu pasti lapar. Dia pergi ke dapur dan membuat beberapa makan malam untuk mereka. Sudah lama, sejak kalian berdua mulai bekerja. Istirahatlah. Dia meletakkan 2 mangkok ramen di atas meja di ruang kerja. Pandu melihat makanan itu dengan mencium aromanya saja sudah cukup untuk memberitahunya bahwa Tiara adalah orang yang membuat ramen itu. Niko mengira aroma itu juga istimewa dan itu melekat di sekitar hidungnya.
Kenapa kita tidak beristirahat dan melanjutkan setelah kita makan malam? Pandu tersenyum malu-malu. Dia tidak makan banyak saat makan malam, dan dia lupa semua tentang rasa laparnya di tengah panasnya diskusi. Tapi ketika dia mencium bau ramen itu, perutnya mulai bergemuruh. Tiara jarang masak, tetapi keterampilan kulinernya di luar dugaan, terutama saat dia memasak ramen. Ramen buatannya sangat enak, katanya dengan bangga. Niko mengangguk. Dia pergi untuk melihat apa yang Tiara buat untuk mereka. Itu hanya 2 mangkok ramen polos dengan telur rebus dan daging babi panggang, tapi sepertinya cukup menggoda. Sudah kubilang Pak Niko, dia koki yang hebat kan? Pandu bersorak setelah dia makan ramen dan dia tampak lebih bersemangat untuk berbicara. Niko mengangguk. Iya, dia memang koki yang hebat. Para pria itu kembali bekerja setelah kenyang. Tiara membersihkan meja dan meninggalkan orang-orang itu dengan urusan mereka sendiri. Kalian berdua jangan begadang, katanya kepada mereka sebelum dia pergi. Pandu tersenyum. Aku tahu. Tiara menutup pintu, tetapi alih-alih tidur dia duduk di sofa dan menunggu Pandu keluar. Sudah berhari-hari sejak mereka bertemu, dan karena dia ada di sini, Tiara bisa mengambil kesempatan ini untuk berbicara dengannya. Namun sudah tengah malam sebelum dia menyadari, dan sudah larut malam ketika mereka selesai berdiskusi. Tiara tidak bisa menahannya dan tertidur di sofa. Kenapa Tiara tidur di sini? Dia akan masuk angin. Pandu mengerutkan kening ketika dia melihat kakaknya tertidur di sofa. Dia akan membangunkannya dan menyuruhnya pergi ke kamar, tetapi Niko menghentikan Pandu. Jangan membangunkannya. Pandu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tapi kita tidak bisa membiarkannya tidur di sini. Aku akan melakukannya. Niko mengangkat Tiara sebelum Pandu bisa bereaksi. Tiara tidak menyadarinya dan dia bahkan meringkuk lebih dekat dengan Niko sehingga dia bisa lebih nyaman. Niko tersenyum dan dia membawa Tiara ke kamar tidur. Pandu menatap mereka dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Meskipun dia pikir mereka sedikit terlalu mesra, Tiara bahkan tidak bangun ketika Niko meletakkannya di tempat tidur. Sebaliknya dia tidur nyenyak dan ketika dia bangun keesokan harinya, dia menyadari bahwa dia ada di kamarnya dan membuatnya terkejut. Kapan aku tertidur? Bagaimana aku bisa kembali ke kamar? Dia berbalik dan melihat ada benjolan di tempat tidurnya. Itu Gary dan dia mengenakan piyama bermotif sapi. Untuk beberapa alasan dia ada di tempat tidurnya dan dia terhibur dengan itu. Tiara membangunkannya. Kapan kamu datang ke sini, Gary? Gary mengusap matanya dengan grogi. Pagi Nona Tiara, aku mimpi buruk sebelumnya dan itu membuatku takut. Jadi aku datang ke kamarmu. Kamu sedang tidur dan aku tidak ingin membangunkanmu. Sialan, kenapa aku harus tidur nyenyak sekali? Aku bahkan tidak menyadarinya. Dia mengangkatnya dengan penuh kasih sayang. Tidak apa-apa, Gary. Jika kamu bermimpi buruk lain kali, datang kepadaku dan bangunkan saja aku. Aku akan mengalahkan monster-monster itu bersamamu. Gary tersenyum bahagia dan mengusap kepalanya ke bahu Tiara. Terima kasih Nona Tiara, kamu yang terbaik.
Kita harus bangun sekarang dan sarapan. Gary mengangguk pelan dan meminta Tiara untuk mencuci wajahnya dan mengganti pakaian-pakaiannya. Dahulu itu adalah pekerjaan Nico, tapi itu menjadi tugas Tiara sejak dia tiba di rumah mewah itu. Nico menutup mata terhadap hal itu dan dia tidak mengatakan apa-apa. "Apa kamu sudah bangun, Kak?" Pandu mengetuk pintu. "Iya, masuklah," kata Tiara. Gary tersenyum sopan pada Pandu. "Hai, Tuan Pandu." Pandu juga tersenyum padanya, tetapi ketika dia menyadari betapa terampilnya Tiara dalam mengganti pakaian Gary, dia mulai ragu. Tiara agak terlalu dekat dengan mereka. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk menyimpan pertanyaan itu untuk dirinya sendiri, karena dia tidak tahu bagaimana harus membahasnya. Mereka bertiga turun setelah Gary berpakaian. Nico sudah bangun dan Danar duduk di sampingnya. Dua pria yang berbeda tetapi sangat tampan muncul tepat sebelum Tiara di pagi hari adalah peristiwa yang terdampak bagi Tiara. Dia panik sebelum dia menyapa mereka. "Selamat pagi, Pak Nico, Pak Danar." Pandu juga menyambut mereka. "Selamat pagi, Pak Nico dan Pak Danar." Nico berkata, "Semua orang sudah ada di sini. Ayo kita sarapan." Mereka pergi ke ruang makan dan sarapan seperti biasanya. Gary meminum susunya, mengunyah roti panggang dan makan telur. Namun ketika dia melihat daging babi asap, dia mengerutkan kening dan memberikannya kepada Tiara. "Aku tidak suka ini, Nona Tiara. Kamu boleh ambil daging itu." Tiara menatap daging babi asap di piringnya itu. "Tapi aku juga tidak suka daging babi asap." Sepertinya Nico tidak membencinya. Ini daging anaknya, jadi kurasa dia bisa memakannya kan? Jadi dia menaruh daging itu di piring Nico. Danar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nico adalah pria pemilih. Dia tidak pernah makan apapun yang telah disentuh oleh orang lain, dan dia benci ketika wanita mencoba mendekatinya. "Hei, jangan." Dia hendak memberitahu Tiara untuk tidak melakukannya, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Nico memakan daging itu tanpa mengeluh, sehingga membuatnya tidak percaya. Apa alien sudah menculiknya dan menggantikannya dengan pria lain? Pandu memiliki perasaan campur aduk tentang hal itu. Sebelum ini kakaknya akan memberikan apa yang tidak ingin dia makan kepadanya, tetapi sekarang dia memberikannya kepada orang lain. Mereka aneh. Danar dan Pandu tampak bingung dan mereka kehilangan sedikit nafsu makan. Orang-orang itu akan pergi bekerja setelah sarapan, tetapi sebelum mereka pergi, Pandu memegang tangan Tiara. "Kak, jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa lagi." Tiara mengangguk. "Tentu, kamu juga jangan gugup. Kamu orang yang brilian. Kamu bisa melakukannya." "Baiklah." Mereka saling tersenyum. Karena saudara kandung itu sedang mengobrol sebentar, Danar membawa Nico ke sudut dan berbisik, "Nico, apa yang terjadi? Kupikir kamu akan mengusir wanita itu setelah kamu mengonfirmasi hubunganmu dengannya. Kenapa kamu bersikap begitu dekat dengannya?" Nico mengerutkan bibirnya. "Diam saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Jadi jangan ikut campur."
Danar berkata, "Tapi aku penasaran, apa yang kamu inginkan dari wanita itu? Kamu menjaganya dan membiarkan Gary bergaul dengannya. Apa kamu tidak khawatir mereka akan saling terikat?" Nico berhenti dan termenung, tetapi dia tidak menjawab. Dia memang memikirkan hal itu, tetapi dia tidak menyelidikinya lebih jauh. Dia suka membiarkan hal-hal terungkap secara alami, meskipun dia tidak akan memberitahu Danar tentang hal itu. Jadi dia hanya berkata, "Diam saja." Danar bergumam dengan pelan, "Astaga, aku tidak bisa berbicara dengan orang ini." Beberapa saat kemudian mereka pergi. Karena Tiara sedang berkemas, Gary mengikutinya berkeliling. "Apa kamu akan keluar untuk berlatih Nona Tiara?" Tiara mengangguk. "Iya." "Bijakkah kamu mengajakku? Aku tidak ingin tinggal di rumah sendirian. Ini membosankan." Gary cemberut seperti seekor anak anjing dan hati Tiara meleleh. "Aku tidak bisa mengatakan tidak. Dia terlihat seperti Puss di film Shrek 2. Kalau begitu, kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan lari-larian." Tiara dan Gary tiba di orkestra pada pukul 9 tepat. Rekan-rekannya sangat tertarik pada Gary dan mereka bertanya, "Hei, dari mana anak ini berasal? Astaga, dia manis sekali. Tiara, apa kamu mengeluarkan anak hanya dalam waktu semalam? Apa kamu ini seorang dewa atau apa?" "Dia sangat menggemaskan. Aku ingin membawanya pulang." "Baiklah, cukup." Tiara mengusir mereka dengan geli. "Kalian membuatnya takut." Mereka pergi dengan tawa dan mereka tidak menyadari bahwa anak itu adalah tuan muda keluarga Samuel. Hanya Adam yang menyadarinya dan dia terkejut. "Kenapa kamu membawa pangeran kecil ini ke sini?"